Jualan pun buatan diragukan Pak, istilahnya udah mencakup semua lah. Over ya? Iya, over. Over membeli maksudnya? Iya, over membeli. Over membeli. Kalau musim kemarau itu nggak sampai bunga udah habis. Gitu. Posisi masih bibit itu udah langsung berdua. Nek satu apa gitu? Satu greenhouse. Satu greenhouse itu yang sewu ya? Sampai berapa Pak? Kisarannya? Itu barangnya atau Dapatnya? Apa kotornya lah? Juga tentu. Tentu ya. Tapi kalau per hari bisa dikalkulasi Pak. Oh gitu malah? Iya. Ini sebagai tani, coba Mas Fajar. Nah, itu sebagai tani Itu itu. kulo kan bertani itu enggak, rata-rata saya nggak jual online, jadi memang jualnya borongan. Jadi kalau jual borongan itu kapasitasnya dari greenhouse Pak, satu greenhouse muat berapa ribu gitu. Oh gitu. Nah, kalau punya saya paling sekitar 2.000 lah. 2.000 itu dalam ini kalau musim kemarau kayak gini nggak nyampe 3 bulan habis itu satu greenhouse. Itu penjualannya sistemnya kayak borongan itu 1 per 100 itu 10.000. Jam 11 hampir jam 12 tapi nggak apa-apa, nggak mematahkan semangat untuk suasananya panas tapi sering-sering. Ini kita ada di greenhouse Aglonema. Ini greenhouse Aglonema dulu berdiri ada greenhouse-nya itu tahun 2017. Alhamdulillah sekarang udah 2024, alhamdulillah berjalan sudah 7 atau 8 tahun. Sudah berjalan sekitar 7 tahun alhamdulillah. Dan kita yang di kesempatan siang hari ini kita ada paket budidaya atau merawat aglonema. Nanti dari kita kupas dari cara nanamnya, ngerawatnya, nanti kita kupas di sini bareng-bareng. Ini yang kita mulai dari aglonema dulu. Nah ini perkenalkan, ini namanya aglonema andini. Aglonema andini. Karena aglonema itu banyak sekali, bahkan ada 1000. Jadi kenapa aglonema kok bisa mempunyai nilai jual tinggi? Itu karena tanaman yang susah gampang. Mungkin kayak cewek gitu lah Pak ya. Cewek itu kadang pas nyenengin itu ya gampang. Pas maksudnya seperti itu. Ya aglonema emang tanaman susah gampang. Jadi di budidaya juga susah gampang walaupun udah keseharian kita, tapi kita itu tetap ada tingkat kegagalan aja, tingkat keberhasilan aja, dan kita setiap hari kita belajar gitu dia tingkat keberhasilannya itu bisa lebih ya. Karena untuk kegagalannya cuma 20% itu hal yang wajar sekali, untuk yang 80%-nya yang tingkat keberhasilannya. Ini tadi untuk aglonema andini, namanya aglonema andini. Ini sekitaran umur 8 bulan Pak, saya remaja. Aglonema andini saya remaja umur 8 bulan. Nah, ini kita kalau jual pasarnya sekitar 125.000.
Untuk harga ya. Ini kita praktekkan untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama kalau yang angkat induk tadi Pak, tadi itu kita goreng-goreng dulu biar kita nggak berisiko Pak. Ada akar di atas, ada yang di bawah. Walaupun cuma satu tetap dia hidup Pak. Ini kalau udah di kayak gini, tuh. Ini misalkan satu ini ya. Ini dua akar. Biasanya kalau akar itu dari ketiak-tiak daun sini Pak. Nah, sebelum keluar akar nanti kalau udah tumbuh mau buka daun baru keluar akar. Ini untuk pengembangan ya, untuk pengembangan apa? Aglonema. Kita lanjutkan ke perawatan Pak. Ke perawatan untuk aglonema sendiri itu perawatan itu ada, kita harus sesuaikan tempat dulu. Pertama tempat, kedua itu cara siram, penyemprotan, terus pergantian media Pak. Luar biasa. Enggak, saya pikir tadinya ya seperti pedodo tadi, terus beridan itu ditempelkan kayak di apa namanya itu? Kayak disetek. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa di sini. Kalau aglo bukan kayak bougainville. Kalau bougainville bisa, tapi kalau aglo nggak bisa Pak. Ya, jujur aja ini, wow, luar biasa nih, dari jenis yang seperti ini terus muncul lagi yang ini ya, ini udah bagus banget. Ya. Kita tiap bulan, 4 bulan sekali kita harus pengecekan media Bapak Ibu semuanya ya, media. Kalau medianya udah hancur, ganti. Kita sayang tanaman bukan. Kalau media kan 4 bulan sekali harus ganti ininya. Iya. Kutu-kutu itu bisa diantisipasi, tapi ada satu kutu yang sangat susah. Itu dia membunuh secara perlahan Pak, dia ngisep. Tapi bersih manual. Biasanya tetap karena dia di batang juga Pak. Di batang, daun, dia paling banyak. Jadi kalau udah dibatasi Ini nggak ada ini yang ini kurang komplit gitu Pak. Makanya dia tetap masuk ke kita. Kenapa Bu? Ya cuma jalan paling 50 meter Pak. Oke, jadi untuk testimoni dari kita berdua di sini untuk tanaman-tanaman yang mungkin kita nggak pernah lihat Ya, sebelumnya. kita nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi Di sini sangat ada. murah sekali lah ya. Ya, bagus-bagus juga, cocok Iya. nih buat teman-teman yang suka misalnya suka menanam bunga, di sini bisa banget nih teman-teman. Dan untuk lokasinya sendiri ada di Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Oke, untuk yang pertama, yang pasti kita harus kolaborasi, yang dimana dengan kemungkinan untuk para influencer yang nantinya bekerja sama dengan pihak dari Desa Tunjungan ini untuk pembuatan video terkait tentang apa potensi yang ada di wilayah Desa Tunjungan ini yang nantinya akan dipasarkan melalui media sosial, yang dimana kita nanti akan membuat promosi tanaman-tanaman ini keluar, dan tidak hanya di Purworejo saja, bisa ke Jawa Tengah ataupun ke sesi nasional. Jadi kalau untuk Mas Bani itu sebagai pengepul, pengelola juga, tapi saya sampai tidak punya tanaman. Jadi untuk dalam cukup mungkin itu 1 bulan tadi harus bikin lagi, kemungkinan sampai dengan bulan September masih laku. Jadi bulan ini masih banter. Jadi ini dimulai dari Mas Fajar. Intinya ini mulai sambung tunas. Ada dua kepercayaan dari penggiat tanaman hias. Mungkin kalau dari Purworejo sendiri untuk khususnya Desa Tunjungan ini namanya Citra Strip. Jadi intinya kalau daerah sini sambung tunas, sambung sisip belum pakai. Sambung sisip kebanyakan daerah Kebumen dan Kediri itu sambung sisip, nanti diperhatikan sambung sisip. Jadi ini sambung tunas, kita ambil dari seperlunya bahan. Kebetulan untuk Nempres atau yang mau buat sambung atas bisa kayak dulu dibikin tray seperti ini.
usahakan agak panjang biar nanti kalau diikat tidak lepas. Terus ini tadi saya sayat bagian tengah. Kalau masih muda pas di tengah nggak masalah, tapi nanti untuk yang agak tua jangan di tengah. Karena kalau yang tua biasanya tengah sudah jadi kayu. Saling ketemu. Jadi kemudian ini udah disayat, ini udah tak belah, masukkan di sini. Walaupun ini gedenya nggak sama, usahakan yang sini nempel antara kulit ini dengan kulit yang sini nempel. Walaupun sebelah sini dia nggak rapet, nggak apa-apa. Yang penting sisi satunya harus ketemu. Ini Maharani dia cenderung gradasinya orange sama putih. Ini ekor apa? Ekor musang putih. Ekor musang putih. Dibawa ke kantor, tanam di kantor Pak buat kenang-kenangan. Kayak wae Mas Maharani wae. Bukan. Boleh. Iki wae Om iki. Ya. Iki apa jenenge? Citra Mondure. Ah, Citra Mondure. Jarang loh Citra Mondure ngomong enggak apa. Siapa? Oh, enggak tahu. Monggo. Yang mau buat dina. Boleh ya tak sekretariat kok sing ngopeni ku Mas Wahyu. Nah, Itu kalau ngopeni malah. Ini Pak, oke, jangan semangat Mas Wahyu. Oke, Bapak Ibu semua, ini untuk sesi selanjutnya kita ke greenhouse-nya Mas Anto nanti untuk pembelajaran. Ini kalau di indoor boleh bisa, Mas? Di dalam ruangan. Nggak bisa, harus di luar ya. Harus di luar. Saran-saran Masuk yang mana, Pak? Saya sudah dapat satu. cuma dijatah satu toh Om. Oh, satu toh ya? Nanti di tempat Mas Anto ada lagi. Ya. nanti satu-satu. Yuk, monggo silakan Bapak Ibu. Buat berantakan. Ini juga udah terjual semua. Ini dikirim ke luar pulau, ke dalam pulau. Butuh karyawan baru enggak, Mas? Untuk packing Mas. Kargo, Pak. Kargo. Iya, pengirimannya kargo. Ya aman. Aman. Aman ya. Butuh karyawan. Masih terbuka seperti ini ya. Sebenarnya Serius ki. Serius. Aman, tidak lama. pikirannya kurang ya terus ya. Pokoknya kalau berjualan itu berjualan luar biasa. Bahkan satu malam aja dalam waktu satu malam. Kalau memang benar-benar niat jualan juga bisa. Pokoknya kalau kita itu ya alhamdulillah waktunya kegiatan di rumah bisa, waktu apa masih bisa. Ini memang prosesnya seperti ini. Prosesnya seperti ini. Pasti Mas ini lihat
jurusan pertanian geografi. Saya kuliahnya jurusan ilmu administrasi. Ora nyambung kok. Request dari Malaysia itu banyak sekali. Bahkan ketika kita live sell di TikTok itu kan memang yang nonton itu banyak banget. Ya. Iya. Ketika kita live sell di TikTok itu yang nonton banyak banget. Tadi malam aja kita sebenarnya udah kita tata rapi tuh. Di sebelah situ ada pian-pian kita tata rapi sweat untuk menyambut besok ada dinas pariwisata datang ke rumah. Tadi malam kita iseng-iseng ke live. Habis semua. sudah. Iya. Jadi permintaan itu memang ada datang dari Malaysia, datang dari India, datang dari Thailand. Itu memang di sana luar biasa untuk perputaran bougainville luar biasa di sana. Cuman kendalanya banyak sekali, terutama untuk petani milenial seperti ini. Sebenarnya kita berharapnya memang ada suntikan dari atas. Suntikan itu bukan berarti soal material, tapi yang kita minta itu gimana caranya tolong didudui gitu. Caranya gimana tolong kita ya untuk mau jalan itu dikasih mau dikasih rutenya gimana caranya biar kita bisa kirim ke luar negeri, biar kita bisnisnya itu enggak stuck sampai di sini, bisa berkembang sampai ke ranah internasional. Kalau misalnya ke luar negeri paling nanti juga kendalanya dia pas dicukai kan biasanya ditahan biar pengiriman atau enggaknya gitu loh. Kalau untuk pengiriman ke luar negeri itu yang kita kirim itu bukan wujud seperti ini, tapi batangnya aja. Kenapa nggak bisa mati? Kalau seperti ini kan soalnya bawa tanah, Pak. Kalau bawa tanah tak kira untuk prosesnya nggak boleh keluar. Nggak boleh. Karantinanya nggak bisa. Harus bersih sekali. Iya, harus bersih Kita sekali. kan ada itu pesawat kargo kan ada. Pesawat kargo tapi memang untuk hewan, untuk tanaman. Soalnya kan ada yang mungkin jamur atau yang lainnya yang di sini sudah ada, di sana belum ada. Nanti takutnya ada menular Virus bagaimana bawa? Kalau tanahnya nggak boleh Mas dibawa ke sana. Nggak bisa, nggak boleh. Iya. Itu tanah kuburan Mas ya? Bukan, tanahnya bukan tanah keramat memang. Tanah sengketa ya. Tanah sengketa. Ya alhamdulillah untuk omset kirim ke luar negeri bentuk Tanah sengketa belum, Pak. Karena Kendalanya kan dicukai ya. Yang sudah pernah boleh kirim keluar negeri bentuknya apa? yang sudah pernah kirim luar fotonya bisa. Teman itu ada yang sudah pernah kirim batang stek, ada yang sudah kirim wujud seperti ini tapi volumenya cuma segini. Kemudian akarnya dibersihkan, akarnya itu wujud akar gitu, cuma dari akar dari tanahnya itu sudah kondisi steril bersih semua. Dikirim, kemudian yang bisa seperti itu, nggak mati, aman. Kalau bougainville nggak dikasih tanah masih aman dikirim. Ini maaf dikirim ke mana? Ini ada yang ke Kalimantan ada. Ke NTB juga ada, yang ke dalam pulau sendiri juga banyak. Masih Indonesia ya ini. Masih Indonesia. Raya. Iya. Tujuan market kita itu memang sebenarnya ke kalau yang lab cowok seperti saya, itu biasanya yang nawar itu bunda-bunda. Saya pernah ditawar, jujur aja. Iya, pernah ditawar. Masnya tante-tante. Masnya jadi mantuku wis 5 juta. Iyo. Aduh, 5 juta. Masa juta akeh nganti nang wis oge. Pokoknya ya Ditunggu Bu, pirang to. 5M gitu loh. Bilang 5M. Jadi itu kita jadikan buat biar ketika live sale, ketika kita jualan itu nggak monoton cuma stuck kita jualan aja. Jadi ketika jualan itu ada bercandanya, pokoknya ada asik-asiknya lah. Makna omset dengan berapa per bulan? Kalau omset per bulan sehari itu kurang lebih bisa tembus, ini kemarin aja bisa tembus 1 malam 8 juta. Dibuat rata-rata per harinya itu untuk bersihnya itulah, untuk bersihnya dibuat 2 juta. Aku sing ngitung Oke, jadi kami dengan rombongan ya, ini tim dari Dinas Purapar, juga ada beberapa komponen yang bersama kami mengadakan kunjungan ke Desa Tunjungan. Ini yang utamanya adalah untuk melihat paket wisata yang ada di desa ini, dan memang tadi dari pagi kami di sini diterima dengan baik dan juga bisa mendapatkan informasi bahwa di sini ada kegiatan yang luar biasa terkait dengan proses pembuatan istilahnya industri, kalau menurut saya ini industri bunga, dari mulai awal mereka membuat atau menanam sampai ke ujungnya ini Mas Mudianto ini sampai ke pengiriman ke luar Jawa dan lain-lain. Jadi memang ini menjadi daya tarik luar biasa
ke depan nanti ada beberapa catatan akan kita sampaikan agar kunjungan semakin keren ke depan, dan ini pun sudah keren tapi harus tadi lebih bagus itu. Semoga bisa mempertahankan Pak. Kemudian sebagai sebuah lembaga, kalau di atasnya kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Nah, ketika ada sesuatu yang di bawahnya benar-benar kreatif seperti ini, kira-kira menurut Bapak ini bisa diduplikasi ke daerah lain atau tidak ini? Oke, jadi untuk kegiatan seperti ini sangat mungkin ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat ada yang sentra kuliner, ada yang sentra kerajinan gitu. Kalau di Tunjungan ini kan sentranya adalah sentra bunga atau kembang. Jadi sangat mungkin, karena ini yang satu hal ya, bahwa desa wisata ini harapannya adalah komunal, bareng-bareng. Jangan satu orang saja. Artinya ini kan dari beberapa RT tadi kita udah lihat ya, artinya dari sana dari sini. Artinya tidak ada terus ego sektoralnya tidak ada. Ini menjadi sebuah industri yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri, hasilnya juga diterima masyarakat sendiri, dan ini sangat keren. Saya kira ke depan bisa jadi salah satu contoh desa wisata yang homogen itu hanya bunga, tapi ternyata di dalamnya ada sebuah pergerakan yang luar biasa dengan omset yang juga luar biasa. Oke, ini adalah salah satu potensi yang ada di desa wisata Tunjungan Ngombol, Purworejo. Bunganya bougainville dan bunga aglonema dan banyak lainnya. Perlu banget kalian tuh kunjungi di sini. Ayo dolan Purworejo, Purworejo Mulya.